Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses go public dan mekanisme perdagangan di pasar modal. Pernahkah kalian mendengar istilah go public atau IPO ini? Istilah ini sering muncul ketika sebuah perusahaan besar mulai masuk ke pasar modal. Lalu, apa sih sebenarnya makna dari go public? Bagaimana prosesnya? Dan bagaimana saham itu diperdagangkan? Mari kita bahas bersama-sama. Go public adalah proses ketika sebuah perusahaan menawarkan sebagian kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme yang disebut Initial Public Offering atau IPO. Setelah melakukan IPO, perusahaan tersebut resmi menjadi perusahaan terbuka yang ditandai dengan akhiran TBK, dan sahamnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tujuan perusahaan melakukan IPO tentu bukan tanpa alasan. Dengan menjual saham ke publik, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, memperluas bisnis, atau melakukan ekspansi. IPO juga membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang, sehingga struktur keuangannya menjadi lebih sehat. Selain itu, status sebagai perusahaan terbuka dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. IPO juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham lama untuk memperoleh likuiditas, serta mendorong perusahaan menjadi lebih transparan dan profesional dalam pengelolaannya. Proses menuju IPO bukanlah hal yang singkat. Perusahaan harus melalui berbagai tahapan agar memenuhi standar dan regulasi pasar modal. Tahap pertama adalah persiapan internal. Pada tahap ini, perusahaan memperbaiki laporan keuangan, tata kelola, serta sistem manajemen agar siap menjadi perusahaan terbuka. Selanjutnya, perusahaan menunjuk konsultan dan underwriter. Underwriter atau penjamin emisi efek berperan penting dalam membantu menentukan harga saham, menyusun dokumen, hingga memasarkan saham kepada publik. Setelah itu dilakukan due diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, keuangan, aset, dan operasional perusahaan, untuk memastikan tidak ada masalah yang dapat merugikan investor. Hasil dari proses tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah dokumen penting yang disebut prospektus. Prospektus berisi informasi lengkap tentang perusahaan, risiko usaha, penggunaan dana IPO, serta laporan keuangan. Dokumen ini selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk dinilai kelayakannya. Jika dinyatakan layak, perusahaan memasuki tahap book building, yaitu proses penentuan kisaran harga saham berdasarkan minat investor. Setelah harga ditetapkan, perusahaan melakukan penawaran umum. Pada tahap ini, masyarakat sudah dapat memesan saham perusahaan. Tahap terakhir adalah listing di Bursa Efek Indonesia, di mana saham perusahaan resmi diperdagangkan di pasar modal. Setelah mendapatkan persetujuan dari OJK, selanjutnya perusahaan masuk pada proses listing. Perusahaan mengajukan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. BEI kemudian melakukan penilaian untuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan bursa. Jika disetujui, perusahaan akan mendapatkan kode saham unik, biasanya terdiri dari 3 atau 4 huruf, seperti GOTO, brand, atau AMMN. Selanjutnya ditentukan tanggal listing, yaitu hari pertama saham perusahaan diperdagangkan di BEI. Proses ini biasanya ditandai dengan seremoni pencatatan perdana yang simbolis, yaitu pemukulan gong sebagai tanda dimulainya perdagangan. Mekanisme perdagangan saham. Setelah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham terbentuk berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Jika banyak investor ingin membeli saham, harga akan naik. Sebaliknya, jika lebih banyak yang menjual, harga saham akan turun. Seluruh transaksi saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas atau broker. Investor dapat membeli dan menjual saham menggunakan aplikasi perdagangan saham yang tersedia. Bursa Efek Indonesia memiliki 2 sesi perdagangan. Sesi pertama berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sesi kedua dimulai pukul setengah 2 siang hingga pukul 3:15 menit. Setiap transaksi saham akan diselesaikan dengan sistem T+2, yang berarti uang dan saham benar-benar berpindah 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan. Untuk memahami proses IPO secara nyata, kita dapat melihat studi kasus IPO Gojek dan Tokopedia yang dikenal dengan nama GoTo. GoTo merupakan hasil penggabungan 2 platform digital terbesar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. GoTo menyediakan berbagai layanan, mulai dari transportasi online,
pembayaran digital, pesan antar makanan, hingga perdagangan elektronik. Karena layanannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, rencana IPO Gotoh sejak awal sudah menarik perhatian publik secara nasional. Gotoh resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2022 dengan kode saham Gotoh. Harga saham saat IPO ditetapkan sebesar Rp338 per saham. Melalui IPO ini, Gotoh berhasil menghimpun dana sekitar Rp13,7 triliun, menjadikannya salah satu IPO terbesar di Asia Tenggara. Dana yang diperoleh dari IPO digunakan untuk memperkuat pengembangan teknologi, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat sistem pembayaran digital GoPay. Selain itu, IPO juga bertujuan mendukung jutaan mitra driver dan pelaku UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan dari venture capital. Pada hari pertama perdagangan, harga saham Gotoh mengalami kenaikan sekitar 18%. Volume transaksi tercatat sangat besar dan banyak investor retail turut berpartisipasi. IPO ini menjadi salah satu IPO paling dikenal di Indonesia karena skala bisnis dan popularitas perusahaan. Setelah IPO, Gotoh memperoleh dana besar untuk mendukung ekspansi teknologi dan operasional. Ekosistem digital Indonesia juga semakin kuat, serta kepercayaan publik terhadap startup lokal meningkat. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan. Harga saham sempat mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi global dan karakteristik sektor teknologi yang sangat sensitif terhadap perubahan pasar. Dari proses go public hingga perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita dapat melihat bahwa IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk berkembang. Melalui studi kasus Gotoh, kita belajar bahwa peluang dan risiko selalu berjalan beriringan. Oleh karena itu, pemahaman pasar modal menjadi hal yang penting bagi perusahaan maupun investor.